Halo anak-anak, selamat pagi. Pak Guru awali dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat ya. Tentunya harus tetap semangat, walaupun sampai saat ini kita masih melaksanakan pembelajaran daring atau pembelajaran online. Materi kali ini Pak Guru akan menyampaikan tentang tematik selamatkan makhluk hidup. Subtema yang kedua, hewan sahabatku. Pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan siswa setelah kegiatan pembelajaran dapat memahami nilai-nilai sila keempat Pancasila. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menyebutkan contoh pengamalan sila keempat. Selanjutnya, siswa dapat memahami bahan dan teknik membuat patung Nusantara. Masih ingatkah kalian tentang bunyi sila-sila Pancasila? Sebelumnya kita sudah mempelajari nilai-nilai dan pengamalan sila ke-1, kedua, dan ketiga. Kali ini kita akan melanjutkan nilai-nilai sila keempat. Perhatikan peristiwa berikut. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakan beroperasi. Nah, ini ada beberapa peristiwa permasalahan yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Dari peristiwa ini tentunya apa yang harus kita lakukan untuk membantu si Santi dan keluarganya, dan juga dengan masyarakat. Tentunya ketika ada beberapa permasalahan, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan musyawarah. Nah, musyawarah ini sangat sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Nilai-nilai sila keempat Pancasila. Yang pertama, keputusan diambil berdasarkan musyawarah. Tidak memaksakan kehendak orang lain. Kemudian yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum
daripada kepentingan pribadi. Yang keempat, menghormati hasil musyawarah. Yang berikutnya, ikut serta dalam pemilu. Nah, tentu kalian pernah tidak melakukan musyawarah, baik di rumah maupun di sekolah atau di masyarakat. Kalau di sekolah biasanya musyawarah yang kita lakukan itu seperti kayak diskusi kelas. Nah, diskusi kelas bagian dari musyawarah. Terus ikut serta dalam pemilu maksudnya bagaimana? Ikut serta dalam pemilu itu diwajibkan untuk yang sudah 17 tahun. Terus bagaimana dengan kalian yang kelas 6? Padahal kalian belum berumur 17 tahun. Keikutsertaan dalam hal pemilu bagaimana? Nah, keikutsertaan kalian walaupun belum sampai 17 tahun, kalian pernah tidak melakukan kegiatan pemilihan ketua kelas? Tentunya kalian sudah pernah. Nah, itu hampir sama dengan pemilu. Di situ kalian memilih salah satu calon ketua kelas yang dikandidatkan. Pilihnya 1 atau 2 atau 3. Pilihan kalian harus 1. Tidak boleh memilih dua-duanya, harus memilih 1. Nah, inilah nilai-nilai sila keempat Pancasila. Nah, berikut ini adalah contoh pelaksanaan sila keempat. Yang pertama, tidak memaksakan keinginan. Kita tidak boleh memaksakan keinginan orang lain. Ya, kita harus hargai apa yang diinginkan orang lain, apalagi ketika berpendapat, bermusyawarah. Ketika berbeda pendapat, ya biarkan. Kita tidak bisa memaksakan sesuai dengan kehendak kita. Yang kemudian bermusyawarah. Nah, ini sudah Pak Guru ceritakan tadi di atas. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak atau kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Yang berikutnya, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Ketika dilakukan musyawarah, apa yang menjadi kesepakatan bersama, kita harus ikuti. Walaupun pendapat kita berbeda, tetapi tentunya ketika bermusyawarah biasanya diambil suara terbanyak. Kita masuk ke materi berikutnya, bahan dan teknik membuat patung. Yang A, bahan membuat patung. Ada 3 bahan ketika membuat patung. Yang pertama adalah bahan lunak. Bahan lunak adalah bahan membuat patung dengan material yang empuk dan mudah dibentuk. Contoh, lilin, tanah liat, sabun batangan, plastisin. Tentu dari salah satu bahan tentu dari bahan ini kalian kenal tidak? Kemarin kalian sudah membuat patung dengan bahan lunak, yaitu plastisin. Yang kedua, bahan semi lunak, yaitu bahan yang tidak terlalu lunak ataupun keras.
Contohnya adalah kayu randu dan kayu mahoni. Ini jenis kayu yang tidak tergolong lunak maupun tidak tergolong keras sekali. Ini cukup mudah dibentuk, tetapi butuh kemahiran tertentu ketika mau membuat patung menggunakan bahan kayu. Ini biasanya masuk ke pengrajin patung. Yang ketiga, bahan keras, yaitu bahan yang memiliki sifat keras sehingga membutuhkan alat untuk membentuknya. Contoh, kayu jati, kayu sonokeling, kayu ulin, batu padas, batu granit, batu marmer. Ini adalah bahan-bahan yang sifatnya keras, membutuhkan alat ketika mau membentuknya. Nah, itu adalah jenis-jenis bahan ketika membuat patung. Biasanya bahan-bahan ini ada di Nusantara, di negara kita itu ada. Teknik membuat patung. Yang pertama ada teknik pahat. Teknik pahat merupakan teknik membuat patung dengan bahan yang keras. Nah, tadi yang bahan-bahan keras itu menggunakan teknik pahat. Ada alatnya namanya pahat, ada palu, ada gergaji juga dibutuhkan ketika memotong kayu. Nah, kemudian teknik butsir. Teknik butsir merupakan cara membuat patung dengan cara menambah dan mengurangi sehingga memperoleh patung yang diinginkan. Teknik butsir menggunakan bahan lunak seperti tanah liat. Dulu kita belajar tentang materi teknik butsir, tetapi baru sedikit saja. Kemudian teknik cetak. Teknik cetak ada dua cara, yaitu cetak tekan dan cetak tuang atau cor. Bahan membuat patung dengan teknik cetak seperti semen, perunggu, emas, fiberglass. Nah, biasanya kayak semen itu menggunakan teknik cor. Kemudian perunggu dan emas juga dengan teknik cor. Emas dan perunggu dipanaskan terlebih dahulu dengan suhu yang sangat tinggi. Setelah mencair, kemudian dituangkan ke cetakan. Nah, ini adalah beberapa teknik dan membuat Kemudian alat membuat patung dengan teknik butsir. Mari kita amati gambar alatnya.
Ini namanya butsir, ketika digunakan untuk mengurangi tanah liat. Kita menambahkan tanah liatnya menggunakan tangan, kemudian untuk mengukirnya di patung itu menggunakan butsir. Ini namanya alatnya namanya butsir. Nah, ternyata sangat bervariasi alat butsir. Alat membuat patung teknik cetak. Nah, ini ketika menggunakan cetakan. Ini bisa emas tadi yang sudah dipanaskan, kemudian dituangkan ke cetakan. Ini pencetaknya. Ini alat cetaknya. Nah, ini menggunakan cetak tekan. Ini alat cetakannya. Nah, ini contoh alat cetakan sederhana. Biasanya juga di rumah kalian ada juga cetakan-cetakan untuk membuat kue, hampir sama juga seperti itu. Ini ada anak-anak sekolah yang mempersiapkan alat cetakan. Biasanya ini kalau di sekolah dipraktikkan menggunakan semen dicairkan tapi tidak terlalu cair, agak kental, kemudian dituangkan ke dalam cetakan. Kalau seandainya kita masuk sekolah ataupun luring, kita bisa membuatnya bersama-sama. Tentu harus ada pendampingan dari guru. Nah, pembelajaran untuk kali ini sudah selesai. Semoga kalian bisa memahaminya, dan nanti ada kegiatan evaluasi yang akan Pak Guru share di WA Group. Nanti Pak Guru akan buatkan jenis tugas, bisa yang model cetak maupun menggunakan link. Nanti yang menggunakan link atau Google Form yang bisa masuk silakan gunakan dengan linknya, karena di situ Pak Guru sudah buat di situ, dan nanti nilainya langsung otomatis. Dari Pak Guru sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Dadah. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.